Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara membuat bisnis kita bisa nomor satu di Google Maps atau di Google pencarian. Nah, contohnya itu adalah bisnis saya yang bernama Ke Visual Jogja. Ketika saya mencari kata kunci fotografer terdekat, maka akan muncul bisnis saya seperti ini. Bisnis saya itu merupakan bisnis fotografer, videografer, servis laptop yang bernama Ke Visual. Dan di sini jika saya mengetik servis laptop terdekat, maka akan muncul bisnis saya lagi. Karena mungkin ini saya masih berada di toko, tapi ketika saya mencoba mungkin 5 kilo bahkan sampai 10 kilo di luar toko, bisnis saya itu berada di urutan nomor ya paling nggak 2-3. Kalau deket banget dengan toko bisa nomor 1. Tapi hal ini ketika saya mengikuti seminar Google, hal ini tidak ditentukan sepenuhnya dari jarak, tetapi juga dari rating dan ulasannya. Nah, bisa dilihat di sini ulasan saya ada 111 dan ini menjadi indikator bahwa bisnis saya akan direkomendasikan oleh pihak Google dan ini tidak menggunakan iklan ya. Nah, ketika saya mengikuti seminar Google, saya diberi salah satu kunci bagaimana cara menjadi nomor satu di Google Maps. Yang pertama adalah ulasan di Google bisnis kalian. Nah, ini merupakan bisnis saya. Di sini terdapat banyak sekali ulasan. Ulasan ini berasal dari mana? Salah satunya adalah berasal dari teman-teman saya. Jadi ketika kalian membuat Google bisnis, usahakan bisnis kalian dipromosikan oleh teman-teman kalian. Kalian bisa klik menu bagikan, setelah itu salin ke papan klip dan bagikan ke teman-teman terdekat kalian untuk mengulas Google bisnis kalian. Karena dengan ulasan tersebut maka Google Bisnis akan naik peringkatnya menjadi nomor 1 sampai nomor 3. Semakin banyak ulasan maka semakin banyak kalian dipromosikan oleh pihak Google untuk menjadi nomor 1. Biasanya ketika saya bertemu dengan teman baru atau teman yang mungkin tidak sengaja ketemu, saya akan meminjam HP-nya dan saya akan mengajak mereka untuk mengulas Google bisnis saya. Walaupun itu ulasan palsu, tapi setidaknya bisa untuk meningkatkan peringkat dari Google bisnis kita menjadi nomor 1. Agar orang-orang ketika mencari misalnya servis laptop terdekat atau fotografer terdekat, maka akan muncul toko milik saya karena ulasan saya paling banyak. Dan jangan lupa ketika kalian meminta teman kalian untuk mengulas, itu usahakan diberikan bintang 5 agar toko kalian bisa semakin untuk direkomendasikan oleh pihak Google. Nah, jika ulasan kalian sudah banyak, maka pelanggan-pelanggan akan berdatangan kepada kalian. Jika pelanggan sudah berdatangan kepada kalian, ketika kalian itu selesai memberikan jasa atau menjual barang, coba deh kalian minta kepada pelanggan kalian untuk mengulas toko kalian. Kalian bisa gunakan misalkan, "Hai Kak, jika kalian mengulas toko kami, maka kami akan memberikan diskon." Seperti itu. Dan otomatis maka pelanggan akan mengulas toko kalian. Dan jangan lupa kalian juga minta, "Kak, kalau bisa dikasih bintang 5 ya Kak." Itu. Karena semakin banyak ulasan bintang 5, maka semakin kalian direkomendasikan oleh pihak Google untuk menjadi nomor pertama, kedua, ketiga tanpa menggunakan iklan. Terus faktor yang kedua adalah pengaturan dari Google bisnis kalian. Silakan kalian buka Google bisnis kalian. Nah, ini merupakan tampilan dari Google bisnis saya. Ketika saya mengikuti seminar Google bisnis, saya diberikan sebuah trik bagaimana cara membuat bisnis kita menjadi nomor 1. Tadi salah satunya sudah saya jelaskan dan selanjutnya adalah judul dari bisnis kita. Kita jangan sampai menggunakan nama bisnis kita itu di awal, tetapi nama bisnis kita itu ditaruh di paling belakang karena orang itu akan mencari jasanya, akan mencari barangnya, bukan tokonya. Perlu kalian ingat, orang itu akan mencari jasanya atau barangnya, bukan tokonya. Maka barang atau jasa kalian taruh di bagian utama. Di sini saya menjual jasa fotografer, videografer, dan servis laptop. Dan setelah itu disusul oleh nama toko saya. Karena di Google Bisnis nama toko itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah jasanya. Tetapi walaupun tidak terlalu penting, nama ini harus tetap dicantumkan karena merupakan identitas dari toko kalian. Seperti itu. Jadi intinya, untuk kalimat nama awal bisnis, kalian gunakan nama jasa kalian, bukan nama toko kalian. Oke, sudah, kemudian kalian terapkan. Nah, kemudian lanjut ke kategori. Di sini saya itu menjual jasa fotografi. Nah, maka kategori utama saya adalah fotografi. Tetapi
kalian juga harus dan wajib menambahkan kategori-kategori lainnya yang bersangkutan dengan fotografi atau jasa-jasa lainnya. Misalkan di sini saya menggunakan jasa fotografi. Kemudian saya akan menambahkan kategori tambahan, misalkan lab foto. Selain saya menggunakan jasa fotografi, saya juga menerima jasa servis komputer. Maka di sini saya akan tulis servis komputer. Nah, kategori saya kan jasa fotografi. Di sini ada studio fotografi, jasa pengeditan video, ada jasa rekaman video, layanan restorasi foto. Pokoknya yang berhubungan dengan fotografi kalian masukkan ke dalam sini. Gunakan kategori tambahan secara maksimal, secara full. Jangan sampai kalian hanya menggunakan satu kategori saja. Tetapi maksimalkan kategori kalian sampai benar-benar full. Karena kategori ini sangat penting untuk menjaring para pelanggan agar bisa datang ke toko kita. Intinya, kategori tambahan di sini itu sangat penting fungsinya karena bisa untuk memperluas jaringan dari jasa atau barang yang akan kita jual di Google Business. Jika sudah, kalian terapkan. Selanjutnya adalah website dari bisnis kita. Nah, silakan kalian tambahkan nama toko kalian di sini, kemudian kalian terapkan. Biasanya nanti ketika pelanggan itu mencari bisnis kalian, maka akan muncul website dari toko kalian yang berbentuk website. Nah, kemudian berlanjut ke alamat. Usahakan alamat kalian itu akurat, jangan sampai meleset sedikit pun. Usahakan akurat, karena itu akan memengaruhi juga. Alamat ini yang dimaksud. Usahakan alamat kalian itu akurat, jangan sampai kalian salah alamat ya. Jangan sampai kalian mencong sedikit atau lain sebagainya, jangan sampai. Nah, yang paling penting itu adalah area layanan. Jika alamat toko kalian berada di wilayah A, kalian jangan hanya menyantumkan wilayah A saja, tetapi kalian juga harus menyantumkan wilayah B, wilayah C, wilayah D, dan lain sebagainya. Seperti ini contohnya. Saya berada di wilayah A, tetapi daerah sekitar wilayah A itu juga saya cantumkan. Misalkan saya menyantumkan nama desa di daerah sekitar wilayah saya. Jangan sampai bisnis kita itu wilayahnya hanya sekitar dari toko kita. Jangan sampai. Dan kita juga jangan sampai menuliskan nama kota, karena nama kota itu terlalu luas dan saingannya juga sangat banyak, sehingga kita bisa menyantumkan nama desa atau nama kecamatan. Terserah kalian. Tetapi saya merekomendasikan nama desa. Karena dengan menggunakan nama tersebut, maka Google Business kita akan lebih spesifik pasarnya itu mau kemana. Jika kalian itu membuka toko di area mahasiswa, kalian bisa tuh cantumkan letak dari kampus yang akan kalian jadikan pasar. Tapi bukan nama kampusnya ya, tapi nama desanya. Jangan sampai kalian menggunakan nama instansi, tapi gunakan nama desa. Karena nama desa itu sangat krusial untuk meningkatkan rating dari Google Business kita. Intinya, maksimalkan area layanan kita. Jangan sampai hanya satu aja, tetapi usahakan maksimalkan hingga full. Dan jangan gunakan nama kota yang cukup luas. Usahakan gunakan nama desa atau yang paling ya maksimal nama kecamatan lah. Jangan nama kota, karena kalau nama kota terlalu luas sehingga kurang spesifik. Jika sudah kalian terapkan dan kalian buka menu layanan, nah di sini kalian bisa cantumkan toko kalian yang ingin kalian jual. Seperti ini contohnya. Kalian bisa cantumkan secara lengkap di sini karena dengan menyantumkan barang atau jasa yang kita jual, maka bisnis kita atau toko kita akan sering direkomendasikan oleh Google. Orang itu tidak akan mencari satu barang saja, pasti banyak barang. Maka tulislah nama barang kalian di sini, barang atau jasa kalian di sini, dan beri keterangan dan harganya agar orang itu lebih tertarik untuk membeli barang atau jasa di toko kita. Seperti itu. Kemudian kita juga harus menentukan jam buka. Nah, seperti ini. Setelah itu kita juga harus menyantumkan nomor telepon kita atau nomor dari bisnis kita. Kita harus memberikan deskripsi yang lengkap mengenai toko kita agar toko kita bisa semakin
direkomendasikan oleh pihak Google. Dan usahakan deskripsi di toko kita itu mengandung kata kunci. Jangan sampai mengarang saja, asal-asalan kita menulis deskripsi, jangan. Karena ketika saya mengikuti seminar Google, bahwa deskripsi di Google Business ini itu sangat penting fungsinya. Karena di deskripsi ini itu mengandung kata kunci. Sehingga jika kalian memberikan deskripsi di sini, usahakan bisa menyangkup kata kunci yang ada di toko kalian. Seperti itu. Setelah itu yang paling penting itu adalah tag. Nah, kalian bisa menggunakan label sesuai dengan kata kunci kalian. Jadi kata kunci di sini itu adalah deskripsi dan label atau biasa kita sebut keyword. Nah, label di sini kalian harus gunakan yang tepat ya. Misalkan kalian membuka toko fotografer, kalian bisa mengetikkan misalkan fotografer murah di Jogja, videografer murah di Jogja, atau lain sebagainya. Dan label ini biasanya dicari oleh para pelanggan kalian, calon pelanggan kalian. Misalkan nih, pelanggan kalian itu mencari fotografer murah di Jogja, maka akan muncul toko kita. Karena apa? Di sini tertulis label punya toko kita itu fotografer murah di Jogja. Sehingga fotografer murah di Jogja itu sangat penting untuk dicatat. Misalkan calon pelanggan kita itu memerlukan jasa videografi dan pelanggan kita itu mencari harga yang murah. Kemudian mereka mencari kata kunci di Google itu videografer murah di Jogja, maka akan muncul bisnis kita di kolom pencarian. Seperti itu. Dan usahakan tag atau label yang digunakan itu maksimal. Jangan sampai hanya satu saja, jangan. Tetapi kalau bisa banyak. Dan label ini mengandung kata kunci utama. Seperti itu. Kalau sudah, kalian bisa terapkan. Intinya, informasi yang ada di Google Business kita itu harus lengkap, selengkap-lengkapnya. Agar pelanggan kita itu bisa mudah untuk mencari bisnis kita. Sehingga mereka mau untuk membeli barang atau membeli jasa kalian. Seperti itu. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya, kalian juga harus memposting foto kalian, foto produk kalian. Misalkan seperti ini. Kalian bisa memposting produk-produk yang kalian gunakan. Dari sini bisa. Nah, di sini kalian bisa tambahkan foto, terus tambahkan deskripsi, misalkan apa gitu. Terus bisa tambahkan tombol tindakan. Dari di sini kalian bisa gunakan misalkan link Tokopedia kalian atau link WhatsApp kalian, terserah. Kalian bisa gunakan apapun itu. Yang penting, rajin-rajinlah untuk memposting foto dari produk atau jasa yang kalian jual. Karena semakin kita sering memposting, maka produk atau foto yang kalian jual itu akan semakin dipromosikan oleh Google. Seperti itu. Dan ketika saya mengikuti seminar Google, yang paling penting itu adalah postingan dan produk sebenarnya. Maka sering-seringlah kalian mengupload postingan dan foto produk kalian. Seperti itu saja. Semoga bisnis kalian bisa nomor 1 di Google Map. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan bisa semakin berkembang dan saya akan sering-sering memberikan informasi penting kepada kalian. Jika kalian masih merasa kebingungan, kalian bisa tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.